Shalom. Shalom saudara dikasih Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya ingin kita bangkit berdiri. Kita mau ucapkan Mazmur 91. Semua kita mengucapkan ini dan kita imani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka mengetan engkau atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa ular terung akan kau langkahi, akan menjaga anak singa ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang dengan kerendahan hati Bapa, sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Tidak lain Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami mengalami Engkau ya Bapa. Mari Engkau hadir Tuhan Yesus tengah-tengah kami. Roh Kudus ambil alih ibadah dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyembah-Mu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh memuji-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terlepas. Mujizat terjadi saat ini dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya Bapa, haleluya. Kami siap Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami tak akan menyerah Tuhan. Kami akan terus berjuang ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Sama-sama katakan amin. Jangan kau menyerah dalam diri Tuhan.
bahwa kami Tuhan Yesus umat-umat-Mu. Untuk kami percaya Tuhan, walau kami belum melihat. Karena hidup kami bukan karena melihat Bapa, tapi karena percaya Bapa. Mari Tuhan Yesus bawa kami umat-umat-Mu untuk terus percaya dengan janji-Mu, akan firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Dan Kau akan genapi bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, ambil alih ibadah ini Bapa dari awal sampai akhir Tuhan. Kami bersyukur terus Bapa. Apa yang terjadi Tuhan, kami tetap bersyukur Bapa. Mengucap syukur dalam segala hal, mampukan kami Roh Kudus untuk mengucap syukur Tuhan, berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Mari semua umat Tuhan katakan amin. Haleluya, shalom. Haleluya. Apa kabar? Haleluya. Siapa yang percaya sampai saat ini Tuhan sudah baik? Siapa yang percaya? Amin. Katakan teman-teman kita, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya.
Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan memperlihatkan penuaian jiwa yang terbesar sebelum Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Yesus datang kembali. Tetap dalam sikap menyembah Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati dan untuk firman kita, Bu. Benar Tuhan, saat kami tidak melihat jalan-Mu, kami hanya dapat percaya padamu Tuhan. Kami hanya dapat mengandalkan-Mu Tuhan, tidak ada cara yang lain Tuhan. Walaupun kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami. Biarlah kami tetap bergantung padamu Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Saat ini kami ada di tempat ini pun karena Engkau, karena kasih-Mu semata. Sudah selayaknya kami siapkan hati kami dari tanah yang beri firman-Mu. Urapi Tuhan mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bila hanya firman-Mu saja yang disampaikan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Bila Roh Kudus ini acara-Mu sendiri Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir, dan segala kuasa gelap apapun bentuknya akan mencuri firman Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus dan berkatakan kuasa. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Terima kasih untuk musiknya. Shalom. Dan hari ini shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Tidak tahu sudah berapa lama saya tidak ibadah pagi. Mungkin setengah tahun lebih. Selalu jadwalnya sore, kadang siang, sore, puji Tuhan. Semoga masih ingat saya Yosua, amin. Amin. Ya, saya buka dengan satu cerita. Ada cerita seorang wanita mempunyai suami yang tidak setia. Wanita ini ditinggalkan suaminya dengan wanita lain, terus dia curhat dengan teman wanitanya, dengan sahabatnya, bagaimana suaminya meninggalkan dia. Dan teman istrinya itu bertanya, apa dia masih layak menjadi suamimu? Dan istrinya ini menjawab, aku tidak akan pernah mengubah statusnya sebagai suamiku, karena memang dia adalah suamiku. Tapi aku berdoa pada Tuhan supaya dia ubahkan hidupnya sehingga benar-benar layak menduduki tempat sebagai suamiku. Saya tidak akan berbicara tentang kasih sayang manusia pada manusia hari ini, tapi saya akan mencoba membawakan
membahas kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kita buka Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kita akan baca berganti-gantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang benar. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12. Kakak yang busuk kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ia membagikan harta itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana tawanan dalam negeri itu, dan ia pun mulai marah. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia mengisi rohnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang berikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka baliklah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masuk jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu dikatakan anaknya ia belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada bapaknya, lekaslah bawa pengantin jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Kata Bapak tadi, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Enggak sembarang jubah, jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepada dia dan kenakan cincin pada jarinya. Saya percaya, bukan sekedar cincin hiasan, bukan. Ini seperti cincin keluarga, cincin meterai, satu tanda otoritas diberikan lagi kepadanya, dan sepatu pada kakinya. Tema kita pagi hari ini adalah, sudah layakkah aku? Kita katakan bersama, sudah layakkah aku? Walaupun anak yang hilang tadi sudah berkata kepada bapaknya, jadikan aku salah seorang dari upahanmu, jadikan aku pembantu. Tetapi bapaknya tetap menganggap dia sebagai anaknya. Mengapa Tuhan Yesus mau jadi manusia? Loh, mengapa Tuhan Yesus mau jadi manusia? Bukan karena dia mengasihi kita, bukan. Tetapi karena begitu besar kasihnya, lebih daripada sekedar mengasihi, begitu besar kasihnya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya, bagaimana sedihnya kalau ia yang sangat mengasihi kita dan kita yang dikasihinya itu, yang sudah ditebusnya, ternyata memilih jalan yang lain. Seperti anak tadi, minta warisan. Yang dilihat itu warisannya. Jangan-jangan kita seperti itu dengan Tuhan. Yang dilihat warisannya, yang dilihat mujizatnya, yang dilihat berkatnya, yang dilihat lagi kesembuhannya. Kalau perumpamaan tadi
yang menceritakan adalah Tuhan Yesus sendiri, saya percaya Dia hanya akan mengatakan, aku juga menunggumu untuk balik. Dia juga ingin mengatakan bahwa kita ini tetap dianggap sebagai anaknya, tapi Dia menunggu kita untuk balik, dan itu ada waktunya. Setiap pagi rayon ada doa pagi, dan doa pagi itu ada yang didoakan siapa. Masing-masing mengirimkan teks chat itu, tolong doakan ini, tolong doakan ini, tolong doakan ini. Dan tidak pernah tidak ada yang didoakan karena sakit. Setiap saat ada yang kanker stadium 3, ada kanker stadium 4, ada yang COVID, ada yang sudah gagal ginjal, ada yang stroke, semuanya. Apalagi saat ini pandemi ini, sepertinya setiap hari kita diingatkan Tuhan bahwa Dia bisa panggil kita kapan saja. Masih mau menunda-nunda pertobatan? Apakah kita masih mau menunda-nunda pertobatan? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Coba kita buka dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan baca berganti-gantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah bunyinya Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia meninggalkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak akan bahaya, sebab Kau besertaku, dan dalam kemurahan-Mu itulah yang menghibur aku. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, gada dan tongkat, itulah yang menghibur aku. Itu yang dirasakan Daud. Dan memang itu pula yang dilakukan Tuhan. Dia pasti akan melindungi anak-anaknya dengan gadanya. Dia pasti akan melindungi kita, karena kita ini adalah anaknya. Tetapi Dia tetap menginginkan kita balik. Gadanya itu pasti ada untuk melindungi kita, sebagai domba yang dilindungi oleh gembala. Itu yang dirasakan Daud. Ada singa, gada gembalanya bekerja. Ada beruang, gada gembalanya menghalaunya. Gak heran kita sudah nakal kesana kemari, kita sudah tinggalkan Tuhan. Mujizat itu masih ada, tapi satu yang tetap diinginkan, kita balik. Bagi Daud yang menghibur dia, karena ada gada dan tongkat Tuhan. Sering yang kita harapkan ini apa? Sering yang kita harapkan adalah Tuhan lindungi aku, jagain aku, lindungi aku dari musuh-musuhku. Gadamu Tuhan lindungi aku, tapi kita sering lupa. Kita masih bisa sesat, kita masih bisa terhilang. Itu yang Tuhan tidak mau. Dan seharusnya itu juga yang kita tidak mau. Itu yang sering kita lupa. Tapi Daud tidak lupa. Gadanya memang melindungi kita, tetapi tongkatnya itu yang menjaga domba-domba itu tetap ada di jalan yang diarahkan oleh gembala. Sering kita berdoa, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku, minta ini, minta itu, tapi lupa. Pukul aku Tuhan kalau perlu saat aku salah jalan. Tongkat Tuhan itu yang Daud ingat. Pernahkah kita berpikir seperti itu?
tongkat Tuhan. Oleh sebab itu, Daud sampai berani katakan apa? Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, uji aku Tuhan, uji aku Tuhan. Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Dulu saya berpikir, Pak, ini seperti lagu kesombongan. Ujilah aku, uji aku, atau kepercayaan yang sangat tinggi. Uji aku, lihat gak ada salahnya toh. Makanya tak heran, banyak juga hamba Tuhan yang sampai berkata begini, berani menyanyikan lagu itu, dan kita menjawab, takut. Uji aku, uji aku. Dulu saya pikir seperti itu. Seolah-olah Daud katakan, ini aku Tuhan, hidupku benar. Kalau gak percaya, uji aku. Ini di ayat 26. Ayat 23 tadi yang mengatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dituliskan oleh orang yang sama Daud, pasti punya pola pikir yang sama. Di ayat 23 tadi dikatakan, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Daud seolah katakan begini, lindungi aku Tuhan, tapi kalau aku salah, pukul aku. Gak ada kesombongan sama sekali. Kan Daud juga pernah katakan dosanya itu banyak, pelanggarannya itu banyak. Dan kita pun masih ingat dosa Daud itu seperti apa. Jadi ini bukan kesombongan. Gada dan tongkat itu yang ada dalam pikiran Daud. Tiba-tiba kemarin itu seperti dibukakan. Itu bukan kok nantang Tuhan untuk menguji. Bapak Ibu, di sini ada yang bekerja di kantor dan menerapkan sistem ISO. Di kantor saya sedang dipercaya untuk mengawal 8 perusahaan untuk sertifikasi ISO 9001 tentang manajemen mutu. Ada satu standar, kita siapkan semuanya. Habis itu apa yang dilakukan perusahaan? Dia bayar orang, dia bayar satu instansi untuk sertifikasi itu dengan kata-kata seperti ini, uji aku, tunjukkan mana yang belum, supaya kami bisa memperbaikinya. Saya percaya itu yang ada dalam pikiran Daud. Uji aku Tuhan, kata Daud, bukan sombong, tapi temukan kurangnya di mana. Aku tidak duduk dengan penipu, aku benci perkumpulan orang jahat. Kalau masih kurang, katakan Tuhan, aku perlu pukulan tongkatmu supaya aku tahu di mana kurangnya, dan aku benerin. Dengan pengertian seperti itu, seharusnya setiap hari kita berani katakan, uji aku Tuhan. Karena Daud ini mencintai rumah Tuhan. Aku cinta pada rumahmu, aku mau berada di tempat kemuliaanmu bersemayam. Jangan sampai aku tidak tahu salahku di mana dan aku menjadi terhilang. Ini yang sering kita lupa. Kita dinabubukkan oleh satu pengertian yang salah. Sekali selamat tetap selamat, merasa diri kita sudah beres, kita maju perang terus. Tuhan gadamu lindungi aku, gadamu lindungi aku. Tapi lupa apakah kita masih ada di jalan Tuhan atau tidak. Makanya sampai-sampai terjadi, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal. Belum mengenal kita karena kita memang katanya anakku, kok nggak mirip sama sekali.
Coba toh kalau kita datang di tempat orang yang baru punya anak, pulang mesti ditanyai, mirip siapa? Mirip siapa? Oh, rambutnya kayak ibunya, kulitnya kayak bapaknya, hidungnya kayak bapaknya, matanya kayak ibunya. Pasti seperti itu. Aku enggak kenal ini anak siapa, kok enggak mirip sama aku. Itu yang sering kita lupakan. Yuk jadi seperti Daud. Tongkatmu Tuhan, tongkatmu. Kalau memang aku salah jalan, pukul. Sering kita merasa pede, aku sudah benar, aku sudah melakukan firman Tuhan. Yuk kita cek yuk, firman Tuhan apa yang paling sederhana, yang Bapak Ibu ingat. Perintah Tuhan apa yang paling sederhana, paling gampang, nggak perlu mikir. Apa Pak Yohanes? Ya, tetaplah bersuka cita. Ya, kalau tetaplah bersuka cita, kalau sedang sedih gimana bisa bersuka cita? Tapi ada sesuatu, ada satu firman yang sangat gampang harusnya. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Itu kan nggak perlu mikir. Kalau ya yang ngomong aja ya, kalau tidak yang ngomong aja tidak. Tapi kenyataannya tidak segampang itu. Integritas. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Satu kata dengan perbuatan. Bersih tangannya, murni hatinya. Kalau kita pengen mirip seperti Tuhan, pengen benar-benar layak menjadi anaknya Tuhan, ayo kita mulai dengan hal ini. Jujur. Tapi berapa banyak kita saat iya bingung, gimana nih? Aku jawab iya gimana, aku jawab tidak gimana. Pernah saya diuji oleh atasan saya. Tahu begitu saya jadi pendeta, atasan saya di situ ada telepon. Dia bilang, "Bro, bilang aku udah ada." Kurang ajar ya. Muji saya, kalau saya bilang udah ada, nanti salah. Diketawain sama dia, pendeta kok bohong. Kalau saya bilang ada, di atasan saya ngomong nggak ada. Bingung, jangan ditiru, jangan ditiru. Ini akal jahat manusia. Saya langsung ngadep, ini bos saya di situ, saya langsung ngadep sono. Ya halo, ini ada enggak? Dari tempat saya duduk saya enggak lihat dia Pak. Ya benar, dia di belakang saya. Tapi itu akal-akalan manusia, saya enggak jujur. Ayo, kita mulai dengan jujur. Tanpa jujur pun Tuhan tahu apa yang terjadi. Tapi dia minta supaya kita jujur. Karena kalau kita jujur, kita akui, itulah benar-benar langkah untuk bertobat. Pernah saya katakan, gak bisa kita berdoa begini, Tuhan ampuni dosaku dari pagi, siang, dan malam, sengaja maupun tidak sengaja. Terus Tuhan tanya, dosamu apa? Gak ngerti. Kalau ada yang ampuni, kalau gak ada yang puji Tuhan. Kita tidak akan bisa bertobat. Tapi seperti anak yang hilang tadi, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saat anak itu pergi, bapaknya memang tetap menganggap dia sebagai anaknya. Dia tidak melepas statusnya sebagai anaknya, walaupun sebetulnya tidak layak lagi. Tetapi begitu dia balik dan mengakui kesalahannya, bahkan merasa tidak layak lagi menjadi anak bapaknya, itulah pertobatan total. Dan saat itu semuanya dipulihkan. Kasih jubah terbaik, kenakan cincin, gak sembarang cincin. Saya bayangkan, cincinnya itu masih cincin materai. Saya pakai ini cincin materai, ada batu diukir, ini nemu di sungai, batu berukir, cetok itu stempel, cetok itu stempel. Dibalikan, kasih sepatu, dipulihkan semuanya, haknya dikembalikan utuh, dipestakan. Artinya walaupun anak itu pergi, kalau ini Yesus yang menceritakan, saya percaya Yesus menceritakan kondisi di sana. Kita sedang pergi hilang, tapi yang di sana akan menunggu kita balik. Dan kalau kita balik, status kita sebagai anak akan sempurna. Dan terjadi pesta luar biasa di sana. Karena satu orang terhilang sudah balik.
Tapi ingat, ada waktu, ada batas waktunya. Ada banyak orang mendengar firman Tuhan ditegur. Ada orang melalui peristiwa dialaminya menyadari bahwa tongkat Tuhan sedang mukul aku. Banyak orang yang mulai sadar dan mengambil langkah untuk bertobat. Tapi tidak semua orang mau dan siap untuk bertobat mulai dari sekarang. Betul kita ini anak Tuhan. Mungkin kita sedang terhilang, tapi Dia betul tidak melepaskan kita statusnya sebagai anaknya. Tetapi Dia tunggu supaya kehidupan kita berubah dan kita benar-benar layak menempati tempat sebagai anak. Apa kita tunda-tunda sampai akhirnya waktunya habis? Nggak ada jubah, nggak ada sepatu, nggak ada cincin, nggak ada pesta, karena sudah diberi kesempatan pada kita dan kita menyia-nyiakan. Kelakuan kita, ucapan kita, tindakan kita masih tidak pas dengan status kita sebagai anaknya. Ya ayo Bapak Ibu, mari, Tuhan masih menunggu pertobatan kita. Jangan tunda-tunda. Seperti yang Daud katakan, tongkatmu, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi seharusnya Bapak Ibu sadar, kalau kita masih dipukul Tuhan, itu karena Tuhan menghendaki kita balik. Itu kasih yang luar biasa. Karena di sana masih menunggu jubah terbaik, cincin dan sepatu. Di sana masih menunggu pesta yang luar biasa. Kalau kita melangkah ke arah itu, mulailah dengan memiliki integritas tadi. Satu kata dengan perbuatan, bersih tangannya, murni hati. Bila iya, katakan iya. Bila tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apakah Bapak Ibu siap jujur? Nanti kalau saya jujur, nanti saya mengalami masalah. Masalah itulah tongkat Tuhan yang memukul kita karena kita memang salah. Masalah itulah yang membuat kita balik. Mengucap syukurlah masih dipukul Tuhan, daripada dibiarkan saja. Bagaimana bayangan kalau anak kita salah dibiarin saja, benar dibiarin saja, melakukan ini biarin saja, melakukan itu dibiarin saja. Seharusnya seorang anak itu akan merasa apa? Aku bukan anaknya, aku dicuekin, nggak dianggap lagi. Tapi kalau kita masih dipeluk, kita masih dipukul, kita masih dipeluk, kita masih dipukul, itulah status anak. Ayo jangan hanya mikir warisan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, apakah upahku ialah ini, yaitu bahwa aku boleh memberitakan Injil Tuhan tanpa upah. Luar biasa kan? Aku boleh bekerja di ladang Tuhan tanpa upah. Jadi jangan dikit-dikit ngitung, kalau aku lakukan ini berkatnya apa, kalau aku lakukan berkatnya apa. Kalau tidak aku lakukan, diberkati tidak. Ada bedanya anak dan pembantu. Sama-sama nyuci piring, pembantu dikasih gaji, anak tidak. Terserah Bapak Ibu milih status apa. Anak itu melakukan karena sukacita, nggak mikir nanti upahku apa, nggak mikir. Bude di rumah itu kadang nyabutin rumput itu di depan, dikasih duit marah. Tapi kalau saya ngundang orang, dikasih duit kalau sedikit marah, maunya banyak. Karena Bude itu saudara saya. Keluarga, Bapak Ibu, keluarganya Tuhan. Kalau keluarganya nggak mikir warisan, nggak mikir upah, yang penting statusnya tetap jadi anak. Tapi karena jalan kita ini macam-macam, berbahagialah, Tuhan masih punya gada yang melindungi kita dan tempat yang memukul kita. Ujilah aku Tuhan, dan panggil Imam Muslim, ujilah aku Tuhan.
bukan karena sombong, bukan karena yakin sudah melakukan semuanya, tapi justru untuk melihat kita di mana. Uji aku Tuhan, aku tidak duduk di antara orang-orang yang curang, tapi aku tidak duduk dengan penjahat. Tetapi kalau itu masih kurang Tuhan, pukul aku tidak duduk dengan penipu, aku benci perkumpulan yang jahat. Tapi kalau masih kurang, tunjukkan supaya bisa aku benari dan aku memang layak dianggap sebagai anak. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, bukan hanya perlindungan-Mu yang aku harapkan Tuhan, tapi juga teguran
Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan pengumuman. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Saya percaya lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya kita semua diberkati, amin. Kayak masih kurang semangat, amin. Ya mantap gitu dong. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Joshua Hendro STH MTH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Geraha Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru minggu lalu 140.439.000. Sumbangan amplop biru yang masuk 530.000. Sumbangan sukarela dari 59 kakak sampai dengan minggu lalu 130.805.000. Sumbangan sukarela yang masuk tidak ada, dan total dana 271.774.000. Yang sudah digunakan atau terpakai 54.883.000, sehingga total dana yang ada 216.891.000. Sumbangan bahan bangunan 50 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Untuk kegiatan sepekan, kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Dan untuk ibadah raya minggu depan 21 Februari 2021 diadakan tetap 3 kali, yaitu ibadah yang pertama pukul 7.30, ibadah yang kedua pukul 10, dan ibadah yang ketiga pukul 17.00. Untuk ibadah sekolah minggu masih lewat online di YouTube. Mengingat untuk ibadah raya kedua terlalu penuh, maka dihimbau bagi jemaat yang rindu untuk beribadah agar dapat datang pada ibadah raya pertama atau ibadah raya ketiga sore. Kalau sudah penuh, dianjurkan untuk dapat beribadah pada jam berikutnya. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan, dan physical distancing. Demikian informasi dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan, yang sudah diberikan kesempatan Tuhan untuk datang ke rumah kudus-Mu Tuhan Yesus, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi duka yang harum di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerima Tuhan Yesus makanan rohani Tuhan, yang sudah Tuhan Yesus menyegarkan roh tubuh jiwa kami Tuhan, yang sudah Tuhan Yesus menegur kami Tuhan, bahwasanya Tuhan Yesus, kami harus mempunyai integritas di dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Kami harus Tuhan Yesus mempunyai teladan Tuhan, yaitu Engkau sendiri Tuhan sebagai guru agung kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Joshua Hendro Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Tuhan turun atas keluarga besarnya Tuhan, memberkati keluarga besarnya Tuhan, memberkati istri juga
Jadikan gereja kami Tuhan Yesus untuk menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat sekitar Tuhan. Kau berkati Tuhan satu ruko deret ini Tuhan. Kami adalah satu tubuh Tuhan untuk melayani ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk anak yang tersetia datang pada sore hari Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Kiranya mereka pulang membawa damai sejahtera Allah. Pulang dengan penuh sukacita Tuhan. Membawa berkas-berkas dari surga Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami akan berdoa Tuhan sesuai yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siapa nanti kami menerima berkat yang disampaikan oleh Engkau. Mari kita buka hati kita angkat tangan kita. Para kekasih-kekasih Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa mulia Tuhan dengan membawa berkat kasih karena sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa yang di surga. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Masihi atau Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan kuasa dari Ruh Kudus menyertai kita semua